Pernahkah kalian membayangkan jatuh cinta di tempat yang paling tidak romantis sedunia? Lupakan menara Eiffel atau pantai berpasir putih. Kisah kami dimulai dan bersemi di sebuah gang sempit yang lebarnya mungkin cuma cukup buat 2 motor bersanggolan manja. Gang kami bukan sekadar jalan, tapi sebuah ekosistem absurdity yang hidup dan bernapas. Disinilah, di tengah riuh rendah teriakan ibu-ibu arisan dan aroma nasi goreng yang kadang gosong, aku menemukan dia. Pertemuan kami saja sudah absurd. Aku lagi ngejar ayam tetangga yang entah kenapa bisa nyasar masuk ke dalam rumah dan ngacak-ngacak tumpukan skripsi. Di saat bersamaan, dia lagi panik karena layangan sangkutannya jatuh tepat di atas jemuran dalaman nenek sebelah. Kami bertabrakan. Aku jatuh menimpa tumpukan kardus, dia tersungkur di atas karung beras. Bukannya marah, kami malah tertawa terbahak-bahak melihat kekacauan itu. Itulah awal dari segalanya. Sejak saat itu, setiap hari adalah petualangan. Kencan pertama kami, bukan di kafe mahal, tapi di pos ronda sambil makan gorengan dan nontonin bapak-bapak main catur sampai subuh. Debatnya lebih seru dari nonton bola. Hadiah pertama yang dia kasih, bukan bunga atau coklat, tapi seekor anak kucing yang dia temukan di selokan, yang kemudian kami nama Gotik, alias goceng 3 ekor. Padahal cuma 1. Hidup di gang sempit ini mengajarkan kami banyak hal. Misalnya, seni berkomunikasi lewat jendela. Kalau mau panggil dia, aku cukup ketok-ketok tiang listrik di depan rumah dengan pola tertentu. Nanti dia bakal balas dengan siulan khasnya. Tetangga sudah hafal, kalau ada suara ketukan dan siulan itu, berarti ada 2 insan yang lagi kangen-kangenan. Ada juga momen-momen yang menguji kesabaran. Pernah suatu kali, kami berencana mau nonton film di bioskop. Sudah wangi, sudah rapi, tinggal berangkat. Tiba-tiba, di ujung gang ada hajatan nikahan yang pasang tanda sampai nutup jalan sepenuhnya. Gagal total. Akhirnya, kami gelar tikar di teras rumah, nyalain laptop, dan nonton film dari situ, ditemani suara dangdutan yang menggelegar dari tanda hajatan. Rasanya seperti nonton di festival film dengan kearifan lokal. Kami belajar bahwa romantis itu tidak selalu tentang kemewahan. Romantis versi kami adalah saat dia rela manjat genteng cuma buat benerin antena TV-ku yang gambarnya goyang-goyang pas episode terakhir sinetron favoritku. Romantis adalah saat kami kehujanan di jalan dan akhirnya neduh di bawah kanopi warung sambil minum teh hangat dan berbagi sebungkus mie instan. Justru di tengah segala kekacauan inilah, hubungan kami jati lebih kuat. Kami tidak punya privasi yang sesungguhnya. Kalau kami bertengkar, satu gang bisa tahu. Ibu-ibu di warung sayur besoknya pasti langsung jeti mediator dadakan. Udah, jangan berantem terus, jodoh itu enggak kemana, kata mereka. Awalnya risih, lama-lama kami sadar, kami punya keluarga besar yang peduli, meskipun caranya kadang agak aneh. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah kami lupakan. Suatu malam, mati lampu total CRT, gelap gulita. Kami duduk di depan rumah, menatap langit yang tumben-tumbenan penuh bintang karena polusi cahaya Jakarta menghilang. Tiba-tiba dari ujung gang terdengar alunan biola. Ternyata Pak Tua, pensiunan musisi yang jarang keluar rumah, sedang memainkan lagu klasik di balkonnya. Satu persatu tetangga keluar, duduk di teras masing-masing, mendengarkan dalam diam. Malam itu, gang sempit kami berubah menjadi gedung konser paling magis di dunia. Di bawah alunan biola dan taburan bintang, kami berpegangan tangan, merasa menjadi orang paling beruntung di alam semesta. Mungkin bagi orang lain, hidup kami ini aneh, penuh drama receh dan kejadian-kejadian konyol. Tapi bagi kami, inilah rumah. Disinilah kami belajar bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Cinta kami tidak sempurna, sama seperti gang kami yang becek kalau hujan dan berisik setiap saat. Tapi cinta kami nyata, hangat, dan selalu punya alasan untuk tertawa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu saat kami akan pindah ke tempat yang lebih luas, lebih tenang. Tapi satu hal yang pasti, kisah absurd di gang sempit ini akan selalu menjadi bagian terindah dari perjalanan kami. Karena disinilah kami menemukan satu sama lain dan menemukan bahwa kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang paling sederhana.
Buat kalian yang mungkin merasa hidupnya biasa-biasa saja, coba lihat sekeliling. Siapa tahu, di tengah hal-hal yang kalian anggap remeh, ada kisah luar biasa yang sedang menanti untuk ditemukan. Kisah kami adalah buktinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami yang sedikit aneh ini. Jangan lupa untuk selalu mencari keindahan di tempat yang tak terduga. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya.